Oke, di tugas pendahuluan kita kali ini adalah mempelajari tentang sistem operasi pada Linux. Linux yang kita gunakan yaitu Linux Ubuntu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang desktop environment. Apa itu desktop environment? Desktop environment adalah sebuah grafis atau GUI, Graphical User Interface, dalam sebuah sistem operasi. Nah, di dalam desktop environment terdapat perangkat-perangkat seperti File Manager, Windows Manager, Display Manager, dan berbagai macam aplikasi lainnya yang digunakan oleh pengguna, misalnya web browser, kemudian music player, dan lain-lain. Nah, tidak seperti hanya Windows desktop environment-nya tidak bisa diubah-ubah karena sudah terintegrasi pada sistem operasi tersebut. Sedangkan Linux desktop environment dapat diubah-ubah sesuai selera. Nah, contoh desktop environment ada KDE, GNOME, dan XFCE. Yang pertama ada GNOME. Inilah tampilan dari desktop environment GNOME. Nah, GNOME ini desktop resmi dari GNU yang menyediakan free software desktop untuk sistem operasi Linux. Kemudian selanjutnya adalah KDE. Nah, ini tema dari desktop environment KDE seperti ini tampilannya. Nah, keunggulan dari KDE ini adalah kemudahan pemakaian, fleksibilitas, dan kekayaan fitur. Nah, KDE ini membutuhkan resource besar tapi menyediakan stabilitas dan berbagai macam fitur. Kemudian ada DEXFC. Ini tampilannya. Ini dirancang untuk produktivitas dan sangat mudah dikonfigurasi agar tetap spesifikasi desktop dan menyediakan atau tidak memakan waktu dan ruang hard disk, tidak memakan waktu panjang dan banyak hard disk untuk menginstalnya. Nah, setelah tadi mengenai DE, Desktop Environment, kemudian ada Window Manager dan Compositing. Nah, Window Manager ini merupakan bagian dari Desktop Environment. Nah, Window Manager juga merupakan software yang dapat mengatur tampilan Windows aplikasi. Nah, kita bisa melihat contoh dari Windows Manager ini. Kemudian Compositing, sedangkan Compositing itu adalah bagian dari Windows Manager yang dapat melakukan proses tambahan seperti menerapkan efek-efek pada Windows Manager, bisa merotasi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah tentang menginstal aplikasi di Linux Ubuntu dengan offline dan online. Cara online-nya yaitu pertama, silakan download file aplikasinya yang berekstensi .dot, kemudian disimpan di home. Setelah itu buka terminal, ketikkan sudo spasi dpkg. Kemudian diikuti nama filenya. Kemudian enter dan masukkan password. Enter. Oke, maka proses sudah selesai. Kemudian sintaks selanjutnya adalah sudo apt get install. Sama seperti tadi, diikuti dengan nama file dan ekstensinya.
Kemudian tekan enter. Oke, sudah terinstall. Ini belum terinstall sebenarnya karena butuh dependensi yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Kemudian selain menginstal aplikasi menggunakan terminal, saya menggunakan Ubuntu Software Center. Di Ubuntu Software Center ini, kita langsung bisa searching nama aplikasinya, kemudian tunggu proses instalasi hingga selesai. Ketika proses menginstal ini juga butuh koneksi internet. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah dasar pada terminal Linux. Nah, terminal ini sama dengan perintah command line pada Windows atau CMD, namun sedikit berbeda sintaknya. Nah, sudah terbuka. Misalnya kita menggunakan perintah dasar ingin berpindah ke direktori lain menggunakan perintah JD. Misalnya ke dokumen, langsung kita ketikkan direktori dokumen, dan enter. Nah, misalnya jika kita ingin menampilkan hari atau tanggal, kita bisa menggunakan perintah date. Nah, maka muncul tanggal sekarang pada terminal. Kemudian untuk membuat direktori, kita bisa memberikan perintah mkdir, langsung nama direktorinya, misalnya nama saya dan NRB, dan enter. Untuk membuat teks dokumen, misalnya pada folder ini, kita pindah direktori dulu, enter. Kemudian untuk menggunakan text editor bisa menggunakan perintah nano, enter. Nah, di sini kita bisa mengetikkan file, misalnya untuk menyimpan kita bisa Ctrl C. Ini ada pilihannya. Untuk keluar kita bisa menggunakan Ctrl X. Maka akan menanyakan apakah file ini disimpan. Iya. Kemudian ini untuk menyimpan nama dengan file. Menyimpan file. Misalnya kasih nama saya. Oke. Nah, maka sudah tersimpan. Kemudian untuk menampilkan IP address kita juga bisa menggunakan ifconfig, enter. Nah, sudah muncul. Kemudian untuk menghapus layar terminal ini bisa menggunakan clear. Nah, maka sudah terhapus. Untuk merestart kita bisa perintah menggunakan restart, lalu enter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang repository. Apa itu repository? Repository itu adalah kumpulan paket-paket aplikasi program untuk sebuah sistem operasi yang digunakan untuk menunjang kinerja sebuah aplikasi. Repository juga bisa diartikan sebagai tempat penyimpanan kumpulan software aplikasi yang bisa di-download atau diambil untuk digunakan.
Nah, setiap kita menginstal software pada Linux, itu kita membutuhkan repositori. Nah, contoh repositori kita bisa membuka di sistem setting ini, lalu pilih software dan update. Nah, setelah muncul ini, kita bisa mendownload repositori dari source code sini, misalnya kita pilih other. Nah, di sini muncul pilihan source code yang bisa kita pilih, misalnya kita pilih Indonesia. Kemudian pilih salah satu subscriber. Kemudian masukkan password. Kemudian close. Nah, untuk mengupdate kita membutuhkan koneksi yang sesuai. Kita tunggu hingga proses download selesai. Maka setelah ini selesai, kita bisa buka terminal, kemudian mengedit source code-nya dan mengopi pastekan source code yang telah kita download dari pumping.ui.ac.id. Kemudian perintah sudo spasi apt get update untuk mengupdate source code-nya. Nah, itulah salah satu contoh untuk mengubah repositori. Kemudian setelah repositori ada dependensi. Nah, dependensi ini bisa diartikan sebagai suatu paket yang dibutuhkan untuk menjalankan paket lainnya. Misalnya, paket D memiliki dependensi terhadap paket A, paket B, dan paket C. Maka paket D itu akan berjalan dengan baik jika kita menginstal paket A, B, C tersebut. Nah, ketiga paket tersebut harus diinstal agar paket D bisa berfungsi dengan baik dan maksimal. Selanjutnya, untuk menampilkan informasi desktop dan menampilkan logo pada terminal Linux, kita bisa menggunakan aplikasi ScreenFeed. Nah, untuk mendapatkan source code-nya kita bisa download. Ini hasil download-nya. Nah, kemudian untuk menampilkan logo OS ini, kita bisa langsung buka terminal. Kemudian ketikkan chmod plus x spasi screen, kemudian enter. Nah, selanjutnya panggil source code dengan perintah ini. Enter. Nah, kita sudah bisa menampilkan logo Ubuntu di sini serta menampilkan informasinya. Kita juga bisa mengetahui
desktop environment melalui ini yaitu Unity. Kita juga bisa menampilkan desktop environment menggunakan perintah echo dan enter. Nah, desktop yang digunakan pada Linux ini adalah Unity. Kemudian untuk menampilkan OS ini agar setiap membuka terminal langsung muncul, kita bisa menggunakan perintah nano. Dan enter. Kemudian di bawah sendiri ketikkan screen feed. Lalu enter. Kemudian kita pilih Ctrl X, exit, yes, oke, enter. Nah, untuk membuktikan kita bisa tutup dulu terminal ini. Kemudian kita buka lagi terminalnya. Nah, maka saat membuka terminal langsung muncul logo Ubuntu dan informasi-informasinya. Selanjutnya, untuk merubah wallpaper, tema, dan icon, kita bisa menampilkan pada sistem setting sistem, kemudian ke appearance, pilih background, misalnya ini. Kemudian untuk mengganti tema, kita bisa memilih misalnya radian. Oke, kemudian untuk mengganti icon, kita bisa menggunakan terminal dengan perintah gsetting. Oke, kalau sudah tekan enter. Nah, maka setelah mengetikkan perintah ini, icon sudah berubah. Selanjutnya, saya akan membuat user pada terminal Linux. Itu pertama, gunakan perintah sudo untuk meminta izin. Kemudian, tekan password.
Kemudian gunakan perintah sudo add user. Misalnya nama usernya Firda, enter. Nah, kemudian perintah untuk menyisihkan password. Enter. Enter. Successful, gunakan bisa mengisi biodata di sini. Oke, yes. Nah, maka user sudah disimpan. Kemudian untuk membuat grup bisa menggunakan sudo group. Nah, sudah terbuat. Untuk memasukkan Firda ke grup Sysop ini, maka gunakan perintah sudo add user Firda Sysop. Nah, maka ini sudah berhasil menambahkan user Firda ke grup Sysop. Kemudian untuk menghapus Firda, user Firda, kita gunakan sudo del user Firda. Enter. Nah, maka user Firda sudah terhapus. Selanjutnya, untuk menjadikan user menjadi user system, yaitu ketikkan sudo add user min add, kemudian diikuti dengan nama usernya. Enter.